Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman-Nya dalam bacaan Alkitab yang sudah kita persiapkan, Yehezkiel 37 ayat 24 sampai 28. Mari bersama-sama kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang selalu bertahta di dalam kekudusan dan kemuliaan. Bapa yang sampai detik ini terus menguatkan kami menjalani kehidupan di waktu-waktu yang bagi kami tidak begitu mudah, tetapi kami bersyukur karena kekuatan terus Tuhan anugerahkan bagi kami. Bersama-sama seluruh anggota keluarga kami dalam ibadah yang kami boleh laksanakan saat ini, Tuhan Yesus, kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih karena melayakkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus menerima kekuatan dari firman yang Kau sampaikan kepada kami. Tuhan berkuasalah atas kami supaya sekalipun dari rumah ibadah ini kami laksanakan, tetapi iman kami boleh terus bertumbuh, berakar kuat hanya di dalam Yesus Kristus, Allah yang terus menyapa kami lewat firman-Nya. Sehingga kami ketika Tuhan mempercayakan, kami kerjakan panggilan dan pengutusan kami berdasarkan firman yang Tuhan sampaikan kepada kami di setiap ibadah ritual yang boleh kami kerjakan bersama-sama. Kuduskan dan layakkanlah kami Tuhan, bersabdalah bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari perhatikan kitab kita Yehezkiel pasal 37 ayat 24 sampai ayat 28. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai manusia yang bertuhan, kita tentu menyadari bahwa segala hal itu harus dipertanggungjawabkan. Sebab dalam iman percaya kita meyakini ada yang namanya panggilan serta pengutusan dalam diri masing-masing manusia yang sudah menerima karya keselamatan dari Tuhan. Panggilan dan pengutusan itu bukanlah untuk memperlihatkan diri dan kehidupan yang semuanya berpusat kepada diri kita pribadi, melainkan melalui panggilan dan pengutusan yang kita kerjakan sampai detik ini, semuanya harus berpusat pada Allah yang mengutus kita ke dalam dunia ini. Maka pada saat umatnya melakukan hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, apa yang akan kita terima Bapak Ibu? Yang akan kita terima adalah hukuman dari Allah. Mari renungkan bersama-sama dalam segala hal yang sudah dan mungkin sementara kita kerjakan saat ini. Dalam pergumulan hidup, kalau rasanya terlalu berat, kadang kita beranggapan bahwa Allah tidak mengasihi saya lagi. Kadang kita beranggapan bahwa kayaknya Allah tidak peduli dengan saya lagi. Bagi kita, kadang Allah begitu lamanya memberi jalan keluar sehingga yang ada kita mengeluh. Bahkan pernah tidak Bapak Ibu menuduh Allah yang bukan-bukan? Hukuman
yang Allah beri bagi bangsa pilihannya melalui bangsa asing, yakni bangsa Babel. Itu dilakukan oleh Allah yang telah membawa nenek moyang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melalui Musa dan saudaranya Harun. Itu bukan dilakukan karena Allah benci kepada bangsa Israel, karena Allah sudah malas menghadapi bangsa Israel. Bukan karena itu, melainkan hukuman pembuangan itu Tuhan Allah pakai untuk menjadi yang pertama, cambuk yang mengingatkan. Cambuk yang mengingatkan bagaimana pemeliharaan Allah itu terus berlaku dalam kehidupan bangsa Israel dari generasi sampai ke generasi berikutnya. Kemudian hukuman pembuangan itu Allah pakai untuk menjadi cambuk yang mengajar. Cambuk yang mengajar bangsa Israel, cambuk yang mengajar bangsa asing yang dipakai oleh Allah untuk melihat bahwa tidak ada lagi sikap pelin-pelan dengan Allah yang berkuasa untuk memakai siapa saja, bangsa apa saja, raja manapun untuk menjadi alatnya, termasuk bangsa Israel. Tidak boleh ada sikap pelin-pelan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketaatan dan kesetiaan itu satu-satunya kunci untuk dapat hidup sebagai bangsa yang bertuhan. Tuhan yang telah terbukti kemahakuasaannya di dunia ini. Allah menghukum karena Allah mengasihi ciptaannya. Nanti Bapak Ibu silakan lihat kitab Wahyu pasal 3 ayat 19, di situ tertulis, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, di masa-masa saat ini, apa yang selalu keluarga kita kerjakan dalam menanti penggenapan janji Tuhan. Bapak Ibu dan saya bergumul bukan? Nah, untuk dalam menanti penggenapan janji Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, apa sih yang biasa kita kerjakan? Apa yang selalu kita lakukan? Apakah kita hidup dengan banyak mengeluh? Apakah kita hidup dengan lebih banyak mempersalahkan Tuhan? Atau dalam menanti penggenapan janji Tuhan atas semua pergumulan yang kita sampai detik ini masih hadapi, masih jalani, Bapak Ibu dan saya hadir jadi umat yang semakin taat, semakin setia kepada Allah. Yang mana? Mengeluh atau tetap jadi anak Tuhan yang taat dan setia? Bapak Ibu, menanti penggenapan janji Tuhan mudah atau tidak? Tidak mudah. Ketika Bapak Ibu menanti dengan penuh kesungguhan, ketaatan, kesetiaan, menanti penggenapan janji Tuhan itu tidak akan mudah dikerjakan. Sampai detik ini masih ada saja beberapa keluarga yang pasti masih bergumul. Jika saat ini keluarga kita dalam posisi mengeluh, menanti janji Tuhan, mengeluh dalam menanti janji Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari belajar dari bangsa Israel yang waktu itu ada dalam pembuangan. Mereka tetap didampingi oleh Allah melalui seorang nabi, tetapi karena mereka terlalu fokus kepada pergumulannya, fokus pada tanah pembuangannya, sehingga tidak bisa lagi mereka melihat ada beragam bentuk pembaharuan, beragam bentuk pemulihan yang sementara Allah kerjakan dalam kehidupan mereka sekalipun dalam tanah pembuangan. Pada saat ini juga, bahkan sebelum kita meminta, Bapak Ibu yakinikah bahwa Allah telah mempersiapkan jawaban yang terbaik untuk beragam pergumulan kehidupan keluarga yang sampai detik ini masih kita hadapi,
untuk beragam pergumulan dalam pekerjaan yang dihadapi suami, istri, anak-anak, pergumulan dalam kehidupan dengan masyarakat sekitar, pergumulan dalam kehidupan persekutuan dengan sesama jemaat, bahkan pergumulan dalam pelayanan di rumah Tuhan sebagai para pelayan. Apakah kita benar-benar ingin melihat pertolongan Allah yang akan nyata dalam pergumulan kita? Jika iya, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari pandanglah kepada Allah mulai saat ini. Setelah itu, tolong singkirkan semua pemikiran negatif yang itu sudah pasti membatasi Bapak Ibu dan saya untuk melihat kasih Allah. Sebab pembaharuan dan pemulihan dari Allah itu tersedia bagi setiap umat yang menaruh kehidupannya kepada Allah. Bapak Ibu, mari mulai dari sekarang kurangi mengeluh dan perbanyaklah bersyukur. Ketika Bapak Ibu melakukan itu, Bapak Ibu dan saya mempersiapkan diri belajar menjadi pribadi yang selalu rendah hati di hadapan Allah. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, semua hal yang Allah perbuat dalam dunia ini, baik penciptaan, baik pemilihan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, baik panggilan dan pengutusan kita sebagai umat yang telah diselamatkan, tujuannya hanya satu. Mari perhatikan ayat 28a. Dalam bacaan kita tertulis, maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan. Alasannya hanya itu Bapak Ibu. Semua umat percaya, semua umat manusia, seluruh makhluk ciptaan akan mengetahui Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan. Karena Dia Tuhan yang nyata dalam seluruh kehidupan seluruh ciptaannya, secara khusus manusia yang sudah diselamatkan. Jangan hanya memperlihatkan Tuhan Yesus Kristus saat Bapak Ibu dan saya mau ke gereja. Jangan hanya perlihatkan Tuhan Yesus Kristus saat Bapak Ibu mau ke ibadah keluarga, ibadah pelkat, mau antar anak-anak ke IHMPA, IHMPT. Jangan perlihatkan Yesus Kristus hanya pada saat kita hadir jadi pejabat gereja, kita hadir jadi pengurus dan pelayan. Tetapi tolong perlihatkanlah Tuhan Yesus Kristus melalui pembaharuan dan pemulihan yang ternyata dikerjakan oleh Allah setiap detik dalam kehidupan kita. Sehingga setiap makhluk dapat benar-benar melihat Yesus Kristus benar adalah Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib dan yang pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Sehingga semua manusia melihat Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa bahkan terhadap wabah pandemik COVID-19 saat ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ibadah keluarga saat ini, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat bahwa kondisi yang gereja-gereja alami saat ini beribadah dari rumah, itu juga dipakai oleh Allah untuk menyatakan keberadaan dirinya sebagai Tuhan atas semesta. Kondisi yang gereja-gereja alami secara khusus di hari Jumat Agung lalu, ibadah tanpa perjamuan, ibadah perjamuan yang dilayani oleh keluarga, kepala keluarga masing-masing, ibadah perjamuan secara langsung atau tidak, semuanya dipakai oleh Allah untuk menyatakan keberadaannya sebagai Tuhan yang akan tetap dipuji, yang akan tetap dimuliakan dalam segala situasi, termasuk situasi tersulit bagi kita. Maka mari bersama-sama seluruh anggota keluarga kita
yang sampai detik ini Tuhan izinkan untuk melaksanakan ibadah dari rumahnya masing-masing. Mari tunjukkan pembaharuan dan pemulihan yang terus-menerus Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Setiap kali Bapak Ibu melaksanakan ibadah, setiap kali Bapak Ibu menjalankan saat teduh, setiap kali Bapak Ibu mengingatkan anak-anak untuk membaca Alkitab, di waktu itu jugalah pembaharuan dan pemulihan Tuhan kerjakan. Maka tolong bersama-sama dalam mengerjakan panggilan dan pengutusan itu, perlihatkanlah diri dan kehidupan yang sudah dibaharui, sudah dipulihkan oleh Allah. Maka segala hal dalam kehidupan Bapak Ibu yang perlu dibaharui, perlu dipulihkan, Tuhan kerjakan, bahkan sebelum Bapak Ibu meminta. Selamat mempersiapkan diri bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi pribadi yang siap dibaharui, siap mengalami pemulihan yang kiranya nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu keluarga bersama-sama kita bersatu hati, kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah keluarga saat ini. Mari berdoa. Allah Bapa yang kami sembah, kami muliakan dalam kehidupan kami, syukur kepadamu Tuhan yang terus mengerjakan pembaharuan dan pemulihan dalam kehidupan kami. Ampuni kami karena kami kurang mampu melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa hebat, supaya kami mampu mengerjakan panggilan dan pengutusan itu dengan cara yang lebih baik lagi, dengan cara yang lebih benar dan layak lagi. Sebab melalui kehidupan kami inilah Tuhan Yesus Kristus dikenal semua makhluk. Melalui kehidupan rumah tangga kami inilah Yesus Kristus diperlihatkan, baik dalam diri suami, istri, anak-anak, dan semua orang yang ada dalam rumah tangga kami. Terima kasih karena Tuhan mengizinkan kami melaksanakan ibadah keluarga bersama-sama anggota keluarga kami. Maaf jika segala sesuatu yang kami persiapkan masih kurang layak di hadapan Tuhan. Tapi ketika Tuhan boleh membantu tiap-tiap anggota dalam keluarga kami untuk duduk dengan tenang, ikut mendukung ibadah yang kami laksanakan, kami mau mengimani Tuhan boleh berkenan atas peribadahan yang kami laksanakan, sehingga selagi nafas hidup Tuhan anugerahkan, ibadah aktual boleh kami laksanakan dengan baik, karena Tuhan sudah menolong kami melalui firman yang boleh kami dengar, kami baca dan renungkan bersama-sama dalam ibadah keluarga di hari ini. Hamba mendoakan seluruh keluarga yang ada di Jemaat Immanuel Tarakan, Tuhan yang memberkati kehidupan tiap-tiap keluarga. Tuhan memampukan terutama dalam kondisi saat ini, ketika kami masih berjuang untuk menghadapi wabah COVID-19. Hamba berdoa untuk setiap keluarga, Tuhan Yesus teruslah berikan damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan dalam seluruh warga jemaat kami. Jika ada keluarga yang bergumul karena dirumahkan dari pekerjaannya, hamba mengimani bahwa berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kami semua. Mampukan kami untuk terus mengucap syukur sekalipun keadaan mungkin kurang menguntungkan bagi kami, sehingga ketika kami mengucap syukur kami dimampukan melihat pertolongan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan memelihara kehidupan seluruh warga Jemaat Immanuel Tarakan. Tuhan memberkati satu persatu tiap-tiap pribadi, dari orang tua sampai anak-anak. Terima kasih karena Tuhan memberkati kami, yang sakit Tuhan pulihkan, yang berbeban Tuhan ringankan. Terima kasih untuk kekuatan, untuk semua pertolongan Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh rekan-rekan presbiter,
pengurus Pelkat, bahkan para pelayan, kakak layan yang Tuhan hadirkan dalam jemaat ini, yang sampai detik ini terus berdoa bagi seluruh jemaat, supaya kami tetap kuat, kami tetap bersatu hati, kami tetap menjalankan tanggung jawab iman kami, melaksanakan ibadah dari dalam rumah kami. Tuhan memberkati para presbiter, para pengurus Pelkat, para kakak layan di jemaat ini. Tuhan mampukan kami untuk juga mengalami pembaharuan dan pemulihan dari Tuhan, supaya pekerjaan pelayanan kami di tengah-tengah jemaat ini benar-benar menjadi berkat bagi seluruh jemaat, sehingga dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kami berdoa, kami tetap mendukung setiap tenaga medis yang ada di semua bangsa, secara khusus bangsa Indonesia, lebih khusus lagi di Kota Tarakan. Kami percaya mereka adalah alat yang sempurna di tangan Tuhan. Kami bersyukur karena mereka Tuhan tempatkan berdiri paling depan untuk keselamatan kami semua. Kami mempertaruhkan keselamatan mereka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengutus dan memperlengkapi semua orang yang Tuhan pakai untuk menjadi alat yang sempurna di tangan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh keluarga dari tim medis kami yang ada di kota ini secara khusus. Tuhan beri mereka damai sejahtera supaya mampu mendukung suami, istri, anak, saudara mereka, supaya mereka tetap melihat kasih Tuhan yang nyata melalui tanggung jawab yang dikerjakan oleh anggota keluarga yang mereka kasihi di masa-masa yang sulit ini. Kami berdoa bagi pemerintahan kami dari pusat sampai ke pelosok daerah, secara khusus yang ada di Kaltara. Tuhan berkati supaya tiap pemimpin kami berjalan hanya dengan hikmat Tuhan. Semua hal mereka upayakan untuk keselamatan masyarakat dan seluruh masyarakat. Tuhan berkati supaya kami lebih bertanggung jawab lagi menjalani hari-hari kami. Ketika kami harus mengerjakan segala sesuatunya di rumah, ajar kami untuk taat dan setia, supaya kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi menjadi berkat bagi siapa saja. Hamba berdoa bagi seluruh pasien yang masih dalam ruang isolasi. Terima kasih karena terus menguatkan mereka. Terima kasih karena terus menopang mereka melalui para tenaga medis dan semua kami yang boleh berdoa mendukung mereka. Kami berdoa bagi tiap-tiap keluarga dari pasien COVID-19. Beri mereka kekuatan sehingga mereka boleh terus menjalani kehidupan mereka dengan baik dan tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, pembaharuan dan pemulihan pasti Tuhan kerjakan, sementara Tuhan kerjakan dalam bangsa ini, di tiap-tiap bangsa, secara khusus ketika kami menghadapi wabah COVID-19 ini. Mampukan kami untuk melihat cara kerja-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk melihat bagaimana kemuliaan nama Tuhan sementara diwujud nyatakan. Dan ajar kami untuk lebih bertanggung jawab lagi. Terima kasih untuk cambuk yang Tuhan beri bagi kami. Cambuk yang mengingatkan, mengajar kami untuk lebih bertanggung jawab lagi menjalani panggilan dan pengutusan kami sebagai umat yang sudah diselamatkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi seluruh warga jemaat Immanuel Tarakan, kalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Hamba berdoa bagi semua janda dan duda, anak yatim piatu, setiap orang tua lanjut usia. Tuhan berkati kehidupan kami semua. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan warga jemaat Immanuel Tarakan. Ini doa syukur kami Tuhan, doa yang selalu kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
Selamat melanjutkan ibadah aktual Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.